Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Maba'ad, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih membahas seputar permasalahan bid'ah kaum muslimin. Karena memang berangkat dari viralnya video Syekh Asim Al-Hakim yang menjelaskan tentang bid'ahnya membaca Al-Fatihah di waktu membuka atau menutup majelis, kemudian membacanya di waktu-waktu tertentu tanpa contoh atau praktek dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana hadis tentang keutamaan Al-Fatihah itu turun di tengah-tengah mereka. Mereka yang paling faham terhadap hadis-hadis Nabi, paling semangat di dalam mengamalkan syariat Islam, paling semangat mengamalkan apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka tidak mengerjakan seperti apa yang dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin pada saat ini. Padahal seandainya para sahabat menganggap bahwasanya itu bagian dari amal soleh yang disyariatkan, maka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mereka sangat mampu untuk mengamalkan. Kemudian tidak ada satu penghalang pun bagi mereka untuk mengamalkan amalan tersebut. Dan itu juga kalau ditanyakan apakah dibutuhkan oleh para sahabat, maka itu dibutuhkan oleh para sahabat supaya majelis-majelis mereka lebih berkah. Kemudian doa mereka lebih makbul. Bahkan tidak kita temukan generasi-generasi setelah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang mereka melakukan amalan-amalan yang seperti itu. Bahkan ulama 4 mazhab pun tidak ada yang melakukan amalan-amalan yang seperti itu. Kemudian pertanyaannya, siapa yang membuat amalan yang seperti itu? Lebih pandaikah dari para sahabat? Lebih pandaikah dari para tabi'in? Lebih pandaikah dari atba'ut tabi'in? Atau lebih pandai dari para imam mazhab? Dan ternyata sebagian kaum muslimin yang mereka gemar melakukan amaliyah-amaliyah bid'ah, terutama terkait surat Al-Fatihah ini, kemudian ketika mendengar atau melihat video dari Syekh Asim Al-Hakim terkait surat Al-Fatihah, kemudian banyaknya video penjelasan-penjelasan yang menguatkan penjelasan Syekh Asim Al-Hakim, mereka bukan merenungi, bukan memikirkan, mempelajari, apalagi menyadari dan mengakui kebenaran yang disampaikan oleh Syekh Asim Al-Hakim. Justru mereka malah membuat amalan baru terkait surat Al-Fatihah ini. Coba kita simak videonya. Masya Allah, Fatihah itu kalau untuk doa tidak ada tandingannya, khususnya minta uang untuk nyaur hutang. Lah Fatihah itu berapa kali? 7 kali. Kurang banyak 21 kali. Kurang banyak 41 kali. Tapi Fatihah yang mandinya bukan main, pasti berhasil 313 kali. Ayo, siapa yang punya, yang enggak laku-laku, enggak dapat istri, saman baca Fatihah satu tujuan supaya dapat istri 313 kali. Yang kalau dibaca hanya 40 menit ini. Satu tujuan. Mau waktunya dicacak lah. Kalau punya rumah enggak laku-laku supaya laku. Baca Fatihah 313. 313 itu dalam Al-Qur'annya kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsirah. Jumlah sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak sekali. Kanjeng Nabi perang Badar tentaranya 313. Kanjeng Nabi apa itu? Nabi Daud mungsuh Rojo Jalut tentaranya 313. Bu, kalau butuh apa-apa supaya kasih seketika, Bu Yu baca Fatihah 313 kali. Tapi kalau resayan monggo, tapi tidak boleh dibagi-bagi. Apalagi bisa 7 orang diajak bersamaan baca satu tujuan supaya dapat suami. Terang-terangan loh, ngajak temannya 7 orang paling sedikit. Tiap orang baca Fatihah 313 kali. Cospleng nanti tahu-tahu datang, saya mau. Mosok buktikan kalau tidak percaya. Tapi ini yang paling mandi untuk dagangan supaya laris. Ya, karena apa? 313 kali Fatihah untuk minta uang. Minta uang. Cobalah kaum muslimin. Penjelasan tentang fadilah surat Al-Fatihah yang ada di video ini, dalilnya dari mana? Penjelasannya dari siapa? Dibaca untuk bayar hutang, untuk cari istri, dibaca 7 kali, 21 kali, 41 kali, 313 kali.
Apalagi bisa mengatakan pasti berhasil. Itu dari mana dasarnya? Zikir-zikir dengan jumlah bilangan itu semuanya harus datang dari Nabi Muhammad SAW. Karena itu berkaitan dengan amalan-amalan muqayyad yang ditetapkan. Apakah ditetapkan bacaannya? Apakah ditetapkan jumlahnya? Atau tempatnya? Ditetapkan fadilahnya? Semisal membaca surat Al-Mulk sebelum tidur. Bacaan-bacaan zikir pagi petang. Zikir setelah sholat. Semuanya harus ada dalilnya. Dari mana bisa dibaca 313 kali pasti berhasil? Siapa yang memberikan informasi yang seperti itu? Malaikat mana yang memberikan kabar tentang keutamaan tersebut? Kalau semua boleh mengarang bebas untuk membaca ini, membaca itu, membaca sekian kali, fadilahnya ini, fadilahnya itu, akan berapa banyak amalan-amalan bid'ah yang dibuat, yang kemudian akan menutupi amalan-amalan sunnah. Cobalah survei di kalangan masyarakat. Jamaah yang paling banyak lah. Berapa banyak mereka yang mengenal zikir pagi petang? Silakan survei. Banyak mereka yang tidak tahu zikir untuk keluar rumah. Bagaimana bangun tidur, mau tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Banyak mereka yang tidak tahu. Itu hal kecil. Asal antum kenalkan ajaran-ajaran yang seperti itu. Ajarkan yang seperti itu, perintahkan supaya mereka untuk mengamalkan zikir-zikir yang seperti itu. Zikir pagi petang, zikir sebelum tidur, bangun tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ketika memakai pakaian, zikir yang terkait kegiatan-kegiatan harian, ketika melihat sebuah kejadian yang mengagumkan, ketika melihat sebuah kejadian yang menyedihkan, ketika melihat orang gila, zikir naik kendaraan dan sebagainya. Jadi antum asal kenalkan yang seperti itu, ajarkan, perintahkan supaya mereka mengamalkan. Yang jelas-jelas itu ada perintahnya, ada sunnahnya. Dan yang ada perintahnya, ada sunnahnya, ada contohnya, itu cukup banyak sekali. Dan kita pasti kewalahan kalau mau mengamalkan, menghafalkan, ya. Sangat kewalahan kalau kita mau menghafalkan dan mengamalkan semuanya. Dan itu semua belum bisa kita lakukan, belum bisa kita kerjakan. Kok justru mengajarkan, memerintahkan untuk mengamalkan yang tidak ada dalilnya? Kan aneh kaum muslimin. Dan kalau dijelaskan tentang bid'ah, maka jangan tanya mana larangannya. Masalah agama ini yang ditanya mana dalil perintahnya, bukan mana larangannya. Kalau Anda berbuat bid'ah yang ditanya larangannya, maka mana ada larangan berzikir sambil joget-joget. Apalagi sampai seperti orang gila, seperti orang kesurupan. Kemudian mana ada dalil merayakan maulid sambil berjoget-joget. Kemarin kami posting orang yang merayakan maulid dengan joget-joget. Zikir seperti orang gila, seperti orang kesurupan. Kalian ingkari. Ya. Kalau ketika kalian mengingkari amalan-amalan yang seperti itu, kemudian mereka membela amaliyah tersebut dengan cara kalian membela amaliyah bid'ah kalian yang membaca Al-Fatihah seperti yang dijelaskan oleh Syekh Asim Al-Hakim, maka bagaimana jawaban Anda? Ketika mereka mengatakan, masa merayakan maulid dilarang? Masa berzikir dilarang? Kan Anda nggak bisa jawab. Antum nggak bisa jawab. Dan antum akan bingung sendiri mencari jawaban. Kalau kemudian kalian katakan lagi, antum katakan lagi, maulid tidak dilarang, berzikir tidak dilarang, tapi jangan dengan cara yang seperti itu. Ya, kalau antum katakan kepada mereka yang seperti itu, kemudian mereka menjawab lagi, memangnya kenapa kami maulid seperti ini, berzikir seperti ini? Memangnya ada larangan kami maulid dan berzikir dengan cara yang seperti ini? Maka kalian mau jawab apa? Nggak akan bisa jawab antum. Karena memang saling akal-akalan di dalam beribadah. Karena ibadah bid'ah itu semuanya lahir dari akal. Maka akan saling berbantahan dengan akal. Coba kalau antum beribadah berdasarkan wahyu, berdasarkan ilmu. Semua yang antum kerjakan ada dalil dan contoh dari Nabi Muhammad SAW. Dan contoh dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in.
maka begitu mudahnya antum berhujah atas amaliyah-amaliyah yang antum kerjakan. Tinggal jawab ketika ada yang bertanya, Allah dan Rasulnya yang memerintahkan seperti ini. Dan cara seperti ini kami dapatkan dari Nabi dan para sahabatnya. Mudah, sangat mudah, tidak repot. Berbeda dengan amaliyah-amaliyah bid'ah. Amaliyah bid'ah akan sangat menyusahkan. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah bersabda mensifati kaum Khawarij. Kata Rasulullah SAW apa Pak? Tentang orang Khawarij, yaqra'un al-Quran. Mereka membaca Al-Quran dan bahkan menghafal Al-Quran. Yaquluna min qali khairil bariyah. Mereka juga membawakan sabda-sabda Rasulullah SAW. Yamrukuna minad din, tapi mereka melesat dari agama. Kama yamrukus sahmu minar rabiyah, seperti melesatnya panah dari buruannya. Ternyata Rasulullah mensifati orang Khawarij itu bawa Quran, bawa hadis. Tapi subhanallah, orang Khawarij Rasulullah sebutkan apa? Melesat dari agama. Yang salah ini Quran atau hadisnya atau apanya yang salah, Pak? Pasti yang salah pemahamannya. Makanya kalau ada orang berkata yang penting ustadz itu bawa Quran dan hadis, belum cukup. Kenapa? Buktinya Rasulullah mengabarkan tentang kaum Khawarij, dia bawa Quran, bawa apa? Hadis. Dan ternyata hasilnya malah melesat dari agama. Aneh. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis yang lain tentang pentingnya mengikuti pemahaman siapa? Pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Al-Quran juga mengingatkan itu. Dalam surat At-Taubah 100, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka siapa di sini? Muhajirin dan ansar. Allah ridho kepada mereka. Dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah ridho kepada muhajirin dan ansar, dan Allah ridho kepada orang yang mengikuti muhajirin dan ansar. Berarti kebalikannya, Allah tidak ridho kepada orang yang tidak mengikuti muhajirin dan ansar. Makanya nggak jamin Pak, orang bawakan Quran dan hadis itu pemahamannya benar, nggak jamin. Bapak tahu nggak, orang liberal pun bawa Quran hadis Bapak. Orang liberal untuk mengatakan plural, semua agama sama, itu ditetapkan oleh Al-Quran kata mereka. Mereka berdalil dengan surat Al-Baqarah 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiin man amana billah wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajrum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sungguhnya orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabiin, siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, surga, tuh lihat. Jadi sebenarnya semuanya masuk surga, cuma caranya aja beda-beda. Kita katakan ini yang salah ayatnya apa pemahamannya ya? Gak mungkin yang salah ayatnya Pak, pasti pemahamannya yang salah. Makanya dari itulah ya akhi, ya, gak cukup kita katakan yang penting dia bawa Quran dan hadis. Kita katakan kita lihat pemahamannya sesuai dengan pemahaman siapa. Kalau dia pahami dengan akalnya sendiri, bahaya Pak, bahaya. Makanya Umar bin Khattab bertanya kepada Ibnu Abbas, hai Ibnu Abbas, aku merasa heran, kata Umar bin Khattab. Heran apa ya Amirul Mukminin? Ini kita umat Islam ini Qurannya satu, nabinya satu, kiblatnya satu. Tapi kenapa kok bisa pecah belah ya? Apa kata Ibnu Abbas dengan jawaban yang luar biasa? Hai Amirul Mukminin, kita para sahabat belajar bersama duduk di majelis Rasulullah. Kita melihat bagaimana Rasulullah mempraktikkan Quran, bagaimana Rasulullah menafsirkan Quran, dan kita memahami langsung dari Rasulullah SAW. Dan nanti akan ada suatu kaum yang mereka memahami Quran dari pemahaman sendiri. Kalau mereka sudah memahami dengan pemahaman sendiri, ikhtalafu, saat itu mereka pasti berselisih. Subhanallah, jawaban Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Makanya akhi, sebaik-baik pemahaman siapa? Sahabat. Iya.
Itu yang sudah terjamin. Ya udah, kita gali pemahaman para sahabat dalam kitab-kitab para ulama banyak, alhamdulillah. Maka setiap akidah yang tidak sesuai dengan akidah sahabat wajib kita tolak. Iya, setiap pemahaman agama, pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis yang tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat wajib kita tolak. Karena itu pasti salah. Iya. Ikhwatul Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Ya, saya pernah Pak, waktu Jumatan di Jakarta itu ada seorang khatib membawakan ayat dan menafsirkan ayat. Innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah untuk orang yang melakukan maksiat karena kebodohan. Apa kata dia? Berarti orang yang melakukan maksiat dalam keadaan dia tidak bodoh, tidak ada taubat buat dia. Berarti kalau kamu berbuat maksiat dalam keadaan kamu tahu itu maksiat, taubatmu tidak diterima sama Allah. Ajib, saya mendengar itu aneh sekali. Saya rujuk kitab-kitab tafsir, nggak ada satupun ulama yang berpendapat seperti itu. Yang ada kita dapati pendapat para sahabat bahwa ayat ini masuk padanya orang yang berbuat maksiat baik tahu maupun tidak tahu. Bahkan orang yang berbuat maksiat dalam keadaan itu tahu itu maksiat, itu bodoh itu orang. Iya nggak? Bodoh nggak Pak? Bodoh. Sama seperti saya katakan kepada Bapak, di gelas itu ada racunnya, jangan diminum. Udah tahu ada racun, diminum juga. Boleh nggak saya bilang kepada Bapak, bodoh kamu tuh. Udah tahu ada cara racun, kok diminum? Maka kita katakan kepada orang berbuat maksiat, bodoh kamu itu. Sudah tahu maksiat menjerumuskan ke neraka, kok dilakukan juga? Bodoh tidak Pak? Bodoh. Nah itulah yang akal Islam. Jadinya ngaco. Kalau memahami dengan pemahaman sendiri ngaco jadinya. Ada lagi orang bawain hadis, man mata walaysa fi unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang meninggal dalam keadaan tidak berbaiat, matinya bangkai jahiliyah. Akhirnya apa coba? Dia bikin kelompok, bikin imam, kemudian mengatakan apa? Siapa yang enggak mau baiat sama imam saya, matinya bangkai jahiliyah. Dan di Indonesia banyak kayak gini ya Pak. Ada kelompok ini puluhan. Dan masing-masing dalilnya itu lagi. Yang jadi masalah pemahamannya yang benar apa yang kayak gimana ini? Setelah kita lihat rujuk-rujuk bagaimana praktek para sahabat, para tabi'in dan para ulama, tidak seperti itu. Sebagian Al-Muhanna meriwayatkan bahwa beliau bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal tentang hadis tersebut. Man mata walaysa alaihi imam. Siapa yang meninggal dalam keadaan tidak punya imam, tidak berbaiat kepada imam, matinya bangkai jahiliyah. Maksudnya apa Imam Ahmad? Apa kata Imam Ahmad? Atadrimal imam. Tahu enggak siapa yang imam yang dimaksud dalam hadis tersebut? Wa an yaqula kullu muslim hadza imam. Itu yang diakui oleh setiap muslim itu imam. Bukan hanya satu kelompok tertentu. Ini pemahamannya Pak yang harus kita luruskan. Makanya sekali lagi ya, nggak cukup hanya sebatas membawakan Quran dan hadis. Sampai kita lihat pemahamannya sesuai enggak dengan pemahaman salafus saleh. Iya.